Halo semuanya, buat sobat migran atau kawan pekerja migran dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas tentang penting nggak untuk kita membayar BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena hari-hari ini saya lihat banyak promosi-promosi yang ada bahwa bayar BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Saya merasakan keresahan lagi untuk BPJS Ketenagakerjaan penting nggak sih gitu ya. Untuk pertama kali kita bekerja ke Hong Kong, proses pertama ya nggak apa-apa lah, penting atau nggak penting, tapi kalau buat saya ya nggak penting. Kenapa nggak penting BPJS Ketenagakerjaan buat kita pekerja migran yang ada di luar negeri? Karena satu, ketika kita bekerja di luar negeri, otomatis semua yang menanggung sakitnya kita atau kecelakaan yang ada di tempat kerja ya otomatis bos kita dong. Terus kalau kita membayar untuk BPJS Ketenagakerjaan, sekarang begini teman-teman semua ya, biar kita uraikan satu demi satu. Pertama penting karena kan penting untuk katanya dari BPJS Ketenagakerjaan untuk ketika kita sakit bisa kita klaim. Apa bisa kita klaim BPJS Ketenagakerjaan ketika kita ada di Hong Kong? Atau saya ini kan kerja di Hong Kong kan, selama ini saya sakit semua majikan yang urus. Jadi kalau kita sakit kita harus balik ke Indonesia, atau kita kecelakaan gitu, berobat kita harus balik ke Indonesia gitu. Kedua, untuk masalah pemulangan atau katanya kalau kita meninggal kita bisa klaim. Bisa. Mungkin kalau meninggal ketika kita udah dibawa pulang, nanti keluarga kita yang klaim. Tapi ya, selama teman-teman semua atau keluarga nggak tahu caranya gimana, pasti nggak bisa diklaim dong BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan itu yang menjadi keresahan saya sebagai pekerja migran yang hari-hari ini saya melihat juga, bukan hari-hari ini sih, dari dulu yang mungkin ya, pekerja migran itu selalu dijadikan objek untuk pendapatan uang atau pemasukan buat negara. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Untuk pertama kali kita datang di sini, saya bahas pertama kali kita datang di sini aja, kita udah bayar BPJS Ketenagakerjaan gak masalah ya. Kalau buat saya gak masalah untuk pertama kali kita kerja. Tapi setelah kita selesai habis kontrak, kita bayar lagi. Kalau buat saya nggak penting, karena kan kalau mau kita maksudnya dari seluruh pekerja migran, contoh Hong Kong aja ya, kita ambil contoh Hong Kong menurut data dari BP2MI ya, saya lihat ya, saya lihat data dari BP2MI yang terdaftar di Cisco BP2MI gitu, yang terdaftar di Cisco BP2MI untuk PMI Hong Kong ya. Jadi kawan-kawan PMI, teman-teman kita yang tercatat di P2MI, di BP2MI atau Cisco P2MI itu sekitar 60.000 di 2022. 60.064 orang yang tercatat. Dan di tahun 2023 itu 56.638 orang. Jadi banyak juga. Itu yang prosedural, yang unprosedural kita tidak tahu. Seharusnya itu ada di KJRI Hong Kong. Yang paling banyak tahu itu sebenarnya di KJRI Hong Kong. Karena ada teman-teman pekerja migran yang udah pulang, atau begini, ada yang nambah kontrak tapi tidak dilaporkan lagi pencatatannya, apa dia masih kerja atau enggak di Hong Kong. Itu BP2MI udah nggak tahu. Makanya dari itu kemarin pernah kita bahas atau pernah dibahas ya oleh salah satu dari Kabalai Tangerang, itu pernah bahas ya di salah satu YouTube bahwa harus ada re-entry. Re-entry itu untuk pencatatan kita, bukan untuk
meribetkan buat teman-teman kita itu untuk mencatat bahwa kita nih masih bekerja gitu. Jadi selesai kontrak tuh ya kita wajib untuk ada pencatatan biar kita masih terdaftar di Sisco BP2MI begitu teman-teman semua. Jadi kita balik lagi di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau buat saya nggak penting sih, karena apa ya, mungkin dari 100% mana ya 1% ya mungkin, karena kan gini, sekarang di Hong Kong aja ya, di Hong Kong aja dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun lah ada beberapa orang sih yang sakit atau pulang meninggal begitu ya teman-teman semua. Ini kita buka aja gitu, maksudnya untuk mindset kita, pikiran kita masuk di akal nggak gitu, masuk di akal nggak ini membantu, benar-benar membantu pekerja migran, atau kita nih hanya dijadikan objek aja gitu. Bayangkan saja kalau kita 100, bahkan saya tahu bukan hanya 100.000 yang kerja di Hong Kong ini hanya pencatatan 2022 sama 2023. 100 aja dikali 250.000 itu ada 25 miliar untuk Hong Kong loh ya. Itu untuk Hong Kong, bayangkan aja. Jadi teman-teman semua, kita harus berpikir, jangan kita dijadikan objek untuk pencarian uang lah, cuan. Apa belum cukup remitensi kita yang setiap tahun seluruh pekerja migran yang ada di dunia ini 9,6 triliun gitu. Masih dicarikan lagi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Oke, untuk biar kita kalau pulang pun, ini saya lagi mengurus teman yang pulang di interminit. Yang di interminit itu pun berhak mengklaim BPJS Ketenagakerjaan. Jadi manfaatnya apa? Hanya ketika kita manfaatnya begini teman-teman semua. Berguna nggak ketika kita sakit? Kan ada majikan. Ketika kita kecelakaan atau apapun di Hong Kong ini, kan ada majikan. Apa kita harus pulang kalau kita sakit ke Indonesia? Apa kita harus pulang gitu? Oke, kalau kita interminit, ya mungkin kita bisa ngurus. Tapi tahu nggak, ngurus di Indonesia itu ribet banget. Kita aja yang udah bayar, jadi kita nih double sebenarnya. Bayar BPJS keluarga. Saya bayar BPJS keluarga di kampung. 80.000 setiap bulannya. Harus bayar. Kelas 3. Kalau nggak salah, kalau sakit anak saya itu, atau kemarin waktu ini contoh aja, waktu almarhum suami saya masuk rumah sakit, karena saya emang nggak bayar berapa bulan ya, 1 tahun kalau nggak salah, itu hampir 1 tahun itu saya bayar 3 jutaan. Itu pun saya bilang ya, kalau kita nih yang pakai BPJS itu kayak nggak diprioritaskan lah gitu. Jadi gimana ya, kalau mau dipikir-pikir ribet juga memikirkan kekurangan atau apapun itulah di bangsa ini ya, di bangsa Indonesia. Cuman gini ya, kita yang kerja di Hong Kong, bersyukurlah kita dapat kerja lah. Kita bersyukur bisa kerja di Hong Kong ini. Saya juga merasakan gitu teman-teman semua. Udah berapa kali sih sakit, dan puji Tuhan alhamdulillah majikan saya nih kerja di rumah sakit Advent. Jadi ketika saya sakit apapun di rumah sakit Advent dong. Teman-teman semua bayangkan aja ya, kalau seumpama saya pun kalau di Indonesia nggak mungkin kalau hanya sakit ringan terus ke rumah sakit Advent, itu kan rumah sakit mahal begitu. Jadi puji Tuhan ya, alhamdulillah bukan mendapatkan majikan, mendapatkan majikan yang baik. Jadi buat saya ya, kalau dipikir-pikir, berarti nggak BPJS? Nggak berarti buat saya ya, nggak tahu buat kalian teman-teman. Kita hanya di sini kita sharing lah dan membuka pikiran teman-teman semua, berguna nggak BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kalau saya nggak berguna, karena saya berdoa agar kita sehat-sehat terus. Ngapain juga kalau seumpama kita meninggal, nggak minta-minta Tuhan panggil kita cepat, terus keluarga kita nggak tahu klaim apapun itu. Kalau seumpama keluarga kita nggak tahu bisa klaim atau apapun, itu pasti didiamin. Benar nggak? Nggak mungkin
dari BPJS Ketenagakerjaan datang, ibu, bapak, atau siapa gitu ya, karena anakmu udah meninggal, ini ya BPJS-nya yang selama ini dibayar. Nggak mungkin. Yang udah berjuang aja susah diklaim, apalagi yang tiba-tiba datang gitu. Ini hanya pemikiran saya. Jadi berguna atau nggak berguna, kita hanya dijadikan objek dari pemerintah, terutama BPJS Ketenagakerjaan, untuk pekerja migran yang sudah tinggal renew kontrak itu enggak. Stoplah jadikan kami objek sebagai pemasukan negara. Buat saya, pertama kali kita untuk proses, kita udah bayar kok. Kan sekitar 200 lebih waktu itu, saya 2018, saya bayar kok gitu ya. Jadi setelah renew kontrak lagi kita bayar, gak usah meribetkan lah, maksudnya gitu. Saya lihat di mana-mana bayar BPJS, untuk apa gitu, untuk apa maksudnya. Kalau kita sakit pun ada majikan, benar nggak? Kita kecelakaan apapun yang ada di Hong Kong ini, ya bertepatan saya kerja di Hong Kong, ya di Hong Kong majikan yang tanggung. Kalau majikan membiarkan kan kita bisa lapor, karena itu kan juga tertera di kontrak, apapun yang ada di sini itu majikan yang tanggung kita gitu. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ya, kalau kita pulang kayak di interminit ya, itu diklaim. Sama kalau kita meninggal ya diklaim gitu ya. Itu kelebihannya, hanya itu. Dan kita nggak minta kita mati. Kita nggak mau kita mati loh. Kita tetap berdoa biar kita sehat gitu. Dan kalau tuh memang kita nggak ada lagi, kalau keluarga bisa klaim, itu aja. Apa pemerintah mau jujur, mau ngurusin gitu, benar-benar gitu. Karena selama ini saya belum melihat ada keadilan yang benar-benar betul-betul gitu diterapkan di pemerintah kita ya. Kadang mau jujur-jujuran ya, kecewa banyak karena kita hanya dijadikan objek. Begitu teman-teman semua. Jadi BPJS Ketenagakerjaan penting atau enggak, buat saya enggak penting, terserah buat teman-teman semua. Tapi ayolah kita membuka pikiran kita biar benar-benar kita enggak hanya dijadikan objek terus-menerus sebagai pekerja migran. Bayangkan aja kita nih, setiap tahun menyumbang devisa negara 156,9 triliun ya. Maksudnya atau 159,6 atau 156,9, pokoknya di situ. Bayangkan aja, kita adalah penyumbang devisa setelah migas. Bahkan kita mengalahkan ekspor impor di tahun 2022. Itu saya baca. Ya, teman-teman semua. Jadi, kalau mau dibilang apa lagi? Kita sama-sama ya, kita begini juga. Saya ingin membahas kayak PT, PJTKI. Kita nih jangan terlalu merasa berhutang budi banget gitu kepada PJTKI, karena kita juga memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi sama-sama kita nih saling menguntungkan. Tidak ada rasa hutang budi gitu. Kalian kan kami sudah kasih pekerjaan, iya kami juga telah memberikan keuntungan kepada kalian. Dari setoran yang 6 bulan itu bahkan ada yang melebihi, itu gimana. Jadi begitu juga pemerintah mengurus sana sini yang katanya sampai hari ini kita harus nggak bayar, masih bayar kan sampai hari ini. Jadi apa ya, kalau mau dibilang objek, benar kita dijadikan objek untuk pemasukan negara. Sampai kapan gitu aja barang-barang kita dibongkar-bongkar, pulang aja kita kalau dilihat pekerja migran nggak bergaya kayak artis-artis, palingan kita dibongkar-bongkar di bandara gitu. Kalau mereka lihat kita hanya culun-culun, dianggap remeh gitu, mana barangnya dibongkar bla bla begitu. Jadi teman-teman semua, hari ini mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita tentang penting atau nggak penting BPJS Ketenagakerjaan. Buat saya tidak penting. Untuk yang sudah renew kontrak ya, catat, untuk yang sudah renew kontrak tidak penting lagi. Kalau buat saya bayar, ngapain? Mendingan 250 kali. Bayangkan aja ya, saya ini kadang pikir 250 ribu dikali 100.000 manusia kita pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, itu yang tercatat ya. Kalau dikalikan 25 miliar kita bantu orang-orang miskin, itu udah lebih top lah gitu. Kan banyak di Indonesia yang masih berkekurangan. Oke, kalau mau bicara subsidi silang dan bla bla itu, intinya penting atau nggak penting buat kita pekerja migran. Oke,
Tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, tetap banyak-banyak berdoa. Oke? Terima kasih. Bye-bye.